Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Nama saya Felix Armando dari Fakultas Teknik Industri Universitas Brawijaya. Sekarang saya ingin membagikan dan menjelaskan secara perkembangan sistem informasi beserta contoh dari penerapannya. Kita mulai dari pengertiannya. Sistem informasi dasarnya adalah sebuah sistem, di mana sebuah sistem itu punya elemen-elemen. Nah, sistem informasi ini kombinasi dari teknologi, informasi, dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Nah, di dalam elemen-elemen dalam sistem informasi itu ada apa aja? Itu ada orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dan mereka semua itu saling berinteraksi. Sistem informasi itu tujuannya itu untuk pemanfaatan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Nah, masa sejarahnya ini dimulai dari masa pramekanik. Intinya pada masa pramekanik ini masih sangat sederhana. Pertukaran informasi dan komunikasi itu masih menggunakan simbol, gambar, lalu baru diciptakan alfabet, angka, dan seterusnya. Dan pada peninggalan ini pun terlihat ada masih menggunakan simbol-simbol, lalu ada tulisan di papirus, lalu ada kalkulator pertama, yaitu abakus, mirip seperti sempoa. Lalu ada masa mekanik, masa selanjutnya itu abad pertengahan, udah mulai pada tahun 1450 diciptakan mesin cetak Gutenberg oleh Johann Gutenberg, mesin cetak. Lalu ada mesin Blaise Pascal diciptakan oleh Pascaline pada tahun 1623 dan mesin Babbage diciptakan oleh Charles Babbage pada tahun 1792 sampai 1871. Mereka berdua ini sama-sama mesin alat hitung, tapi masih sederhana, tidak seperti sekarang. Lalu masa berikutnya ada elektromekanik. Sudah diciptakan telepon dan kode Morse untuk komunikasi jarak jauh secara langsung. Lalu ada komputer pertama pada tahun 1948 bernama Dub Manchester Mark I. Ini adalah cikal bakal dari komputer yang sekarang kita gunakan, tapi di sini komponen-komponennya masih tidak compact, masih sangat besar-besar. Lalu ada masa elektronik dan masih berjalan sampai sekarang. Itu pada tahun 1960 ada diciptakannya ARPANET. ARPANET ini adalah cikal bakal dari internet, tapi pada saat itu hanya digunakan untuk pemerintah, penelitian, dan universitas belum untuk umum. Namun pada tahun 1962, peneliti dari MIT bernama Licklider memperluas ARPANET ke jaringan komputer di seluruh dunia untuk interaksi sosial. Nah, di sini udah dipergunakan untuk umum. Lalu tahun 68, Andrew Grove, Gordon Moore, dan Robert Noyce menciptakan microchip untuk pertama kalinya. Dan microchip ini dibeli oleh perusahaan Intel. Lalu tahun 1928 ada pita mekanik. Pita mekanik ini sangat sering digunakan untuk menyimpan file audio atau video. Dan kita pasti udah nggak asing lagi. Lalu ada punch card, selembar kertas kaku berisi perintah untuk mengendalikan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengolahan data. Perintah dan data ini diwakili oleh ada atau tidaknya lubang pada posisi yang saat ditentukan. Jadi letak-letak lubangnya pun itu menandakan suatu perintah. Lalu tahun 1956 diciptakanlah hard disk, komponen perangkat keras untuk menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Nah, sampai sekarang hard disk ini bisa kita gunakan buat menyimpan media apapun. Sampai sekarang masih kita gunakan. 1968, network model. Model database yang diyakini secara fleksibel mewakili objek dan hubungan mereka. Memiliki fitur istimewa pada skema, diperhatikan pada grafik dengan tipe objek, ialah node. Tipe hubungannya adalah kurva. Dan bentuknya, gambarnya ada di sini, di paling bawah, network model. Lalu pada tahun 1969, ditemukanlah relational data model. Digunakan untuk manajemen database. Merupakan model database berdasarkan logika urutan pertama. Seluruh data diwakili dalam bentuk tuple, digabungkan dalam relasi-relasi. Gambarnya di bawahnya pasti sini, relational model. Lalu ada sistem basis data terdistribusi, yaitu komponen basis data yang saling berhubungan secara logika dan tersebar pada sebuah jaringan komputer. Kalau tersebar makanya disebut terdistribusi. Lalu ada sistem basis data paralel, digunakan untuk basis data yang berukuran sangat besar, atau sistem yang memproses ribuan transaksi per detik. Jadi pada saat ini udah bisa mengolah data yang sebesar terabytes. Tahun 80-an, basis data berorientasi objek, sistem basis data yang menggunakan model data dalam bentuk yang digunakan bahasa pemrogramannya berorientasinya kepada objek. Lalu ada data mining, yaitu proses menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan
identifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Jadi dari database kita bisa mencari informasi di dalam database yang sangat besar itu. Tahun 1971, Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Kelompok (DSS), sistem basis data komputer interaktif, membantu mengambil keputusan menggunakan data model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur dengan cara menggabungkan data, model-model, alat-alat analisis yang kompleks, serta perangkat lunak. Dan sekarang sistemnya sudah berubah lagi, sudah berevolusi karena perangkat lunaknya, model-modelnya itu juga sudah berubah, sudah semakin maju. Tahun 1998 ada XML, yaitu bahasa markup untuk keperluan umum yang disyaratkan oleh W3C. Ini seperti standar gitu lah, yang merupakan kelanjutan dari HTML, Hypertext Markup Language. Mungkin kita lebih familiar dengan HTML, tapi sebenarnya sekarang sudah ada lanjutannya, yaitu XML. Pemanfaatan sistem informasi. Jadi sistem informasi itu pemanfaatan ada banyak banget, tapi yang ingin saya bahas di sini terfokus pada sistem terintegrasi, di mana sebuah sistem yang elemen-elemen saling berinteraksi, namun masih ada lagi sistem-sistem yang lain-lain yang digabungkan lagi menjadi satu sistem. Dan sistem ini bersatu dan terintegrasi. Semuanya terhubung dengan sinergis. Dan yang menggunakan ini adalah salah satunya e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, web, atau jaringan komputer lainnya. Dan e-commerce dapat melibatkan transfer data elektronik, penukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan pengumpulan data otomatis. E-commerce dilihat sebagai aplikasi penerapan dari e-business yang berkaitan dengan transaksi komersil seperti transfer dana elektronik, supply chain management, e-marketing, proses pertukaran data elektronik, dan lain-lain. Banyak banget yang bisa dilakukan dalam suatu sistem, karena sistem ini sudah terintegrasi. Lalu, aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce biasanya ada apa aja? Email dan messaging, content management systems, dokumen, spreadsheet, database, accounting dan sistem keuangan, informasi pengiriman dan pemesanan, laporan informasi dari klien dan enterprise, sistem pembayaran domestik dan internasional, news group, online shopping, online banking. Jadi, mudahnya jika kita misalkan lagi mau belanja di suatu e-commerce, biasanya kita dihadapin sama apa sih? Sama rekomendasi produk, yaitu teknologi AI yang melacak. Biasanya sebelum-sebelumnya kita mencari atau membeli barang apa saja, lalu merekomendasikan produk yang berhubungan pada kita. Lalu jika kita ingin memesan produk, kita bisa menggunakan aplikasi email dan messaging untuk mengobrol dengan penjual, lalu mengakses database-nya untuk melihat review-review dari pembeli sebelumnya. Lalu saat kita membeli, kita melakukan kegiatan transaksi, kita bisa membayar secara online transaksinya. Kita bisa m-banking. Sistemnya sudah terintegrasi dengan bank yang menyediakan sistem m-banking. Lalu setelah kita memesan pun, kita bisa melacak sebenarnya pesanan kita itu sudah diantar sampai mana sih. Jadi ada sangat banyak aplikasi dan teknologi di dalamnya, tapi hanya dalam satu sistem yang sudah terintegrasi. Contoh e-commerce yang sudah pakainya ada apa aja sih? Yang paling besar itu ada Amazon dan ada Alibaba. Dan di Indonesia mungkin yang paling terkenal ada Tokopedia dan Shopee. Nah, kita harus sadar kalau sistem informasi ini sudah membantu sangat banyak di kehidupan kita, mempermudah seluruh kegiatan kita. Tapi saya yakini bahwa kita sebagai manusia juga tidak boleh kalah dalam menggunakannya. Kita harus menggunakannya dengan pintar, dengan bijaksana, dan dengan cara yang positif. Jadi sekian pemaparan saya mengenai sejarah dari perkembangan sistem informasi beserta contoh dari penerapannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.